Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Bestari, Prodi Farmasi semester 3. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Rhodamin B dalam jajanan pasar dengan metode kromatografi lapis tipis. Latar belakang penelitian, makanan tradisional Indonesia mempunyai kekayaan ragam yang luar biasa, baik macam, bentuk, warna, serta aroma sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Warna merupakan salah satu kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan, antara lain, warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan. Oleh karena itu, warna menimbulkan banyak pengaruh terhadap konsumen dalam memilih suatu produk makanan dan minuman, sehingga produsen makanan sering menambahkan pewarna dalam produknya. Zat pewarna sintesis yang sering ditambahkan adalah rhodamin B, yang merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Rhodamin B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Rhodamin B bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Karena bahaya tersebut, maka diupayakan pencegahan penggunaan rhodamin B dalam suatu makanan termasuk jajanan pasar yang diperjualbelikan di 6 pasar di Kecamatan Laweyan. Tidak menutup kemungkinan jajanan pasar tersebut mengandung pewarna yang dilarang penggunaannya, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang adanya rhodamin B dalam jajanan pasar di 6 pasar di Kecamatan Laweyan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengetahuan para pedagang dan konsumen di 6 pasar Kecamatan Laweyan, Kota Madya, Surakarta tentang pewarna. Yang kedua, bagaimana proses analisis rhodamin B dalam sampel jajanan pasar. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan, yang pertama, satu set alat kromatografi lapis tipis. Yang kedua, timbangan penangas air. Yang ketiga, lampu UV 254 nanometer dan UV 366 nanometer. Yang terakhir, alat-alat gelas yang biasa digunakan. Yang kedua, bahan yang digunakan, yang pertama standar rhodamin B, yang kedua benang wol, yang ketiga amonia 2%, amonia 10%, yang keempat etanol teknis 70%, yang kelima asam asetat 10%, yang keenam aquades, ether silika gel GP 254 nanometer, etanol 96%, isopropanol, amonia etil asetat, metanol, amonium hidroksida, isobutanol, N-butanol, asam asetat, HCl, dan yang terakhir H2SO4. Metode analisis data. Ada beberapa metode dalam penelitian ini, antara lain yang pertama, penyebaran kuesioner terhadap pedagang dan konsumen, yang dimana kuesioner diberikan kepada pedagang dan konsumen jajanan pasar di 6 pasar Kecamatan Laweyan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pedagang maupun konsumen mengenai pewarna makanan dan keamanannya. Yang kedua, pengambilan sampel. Sampel jajanan pasar diambil di 6 pasar Kecamatan Laweyan, Surakarta yang meliputi warna merah, bentuk jajanan atau padatan semi padatan dengan metode accidental sampling, yaitu metode rancangan sampel tanpa acak atau non-random sampling dengan teknik rancangan sampel adanya. Yang ketiga, pembuatan baku pembanding. Ditimbang 25,00 mg rhodamin B, kemudian dilarutkan dalam 25,0 ml etanol 96% PA. Yang keempat, pemisahan zat warna. Benang wol dididihkan di dalam air kemudian dikeringkan. Selanjutnya dicuci dengan ether untuk menghilangkan kotoran dari lemak. Setelah itu dididihkan dengan OH 1%, kemudian dibilas dengan air.
10 gram sampel direndam dalam 10 ml larutan amonia 2% atau yang dilarutkan dalam etanol 70% selama kurang lebih 12 jam. Selanjutnya larutan disaring. Filtrat kemudian diuapkan di atas penangas air. Residu dari penguapan dilarutkan dalam 10 ml air yang mengandung asam. Larutan asam dibuat dengan mencampur 10 ml air dengan 5 ml asam asetat 10%. Kemudian benang wol dimasukkan ke dalam larutan asam dan dididihkan hingga 10 menit. Benang wol diangkat, pewarna akan mewarnai benang wol. Benang wol dicuci dengan air kemudian dimasukkan ke dalam larutan basah yaitu 10 ml amonia 10% atau yang dilarutkan dalam etanol 70% dan dididihkan. Kemudian benang wol akan melepaskan pewarna. Pewarna akan masuk ke dalam larutan basah tersebut. Larutan basah tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai cuplikan sampel pada analisis kromatografi lapis tipis. Yang kelima, analisis dengan kromatografi lapis tipis. Sebanyak 2 mikroliter cuplikan sampel ditotolkan pada plat KLT, kemudian dielusi dalam bejana yang berisi isopropanol, yang dimana isopropanol 100 V, amonia 25 V. Setelah elusi selesai, plat dikeringkan, kemudian kromatogram yang diperoleh dihitung nilai HRF-nya. Yang terakhir, hitung nilai HRF-nya. Nilai HRF tiap bercak dibandingkan dengan nilai HRF standar rodamin. Penampakan bercak dipertajam dengan menggunakan lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer serta visualisasi dengan menggunakan pereaksi semprot H2SO4 dan HCl pekat. Nilai HRF yang sama adanya pemadam pada UV 254 nanometer, fluoresensi pada UV 366 nanometer, warna merah muda dengan pereaksi semprot HCl dan warna jingga dengan pereaksi semprot H2SO4 menandakan adanya zat warna rodamin B dalam sampel. Kemudian pembahasan. Yang pertama, pengetahuan para pedagang dan konsumen di 6 pasar Kecamatan Lawean, Kota Madia, Surakarta tentang pewarna. Dalam grafik ini, hasil kuesioner dari 19 pedagang dan 51 konsumen yang menjadi responden. Diketahui bahwa 36,80% pedagang dan 59% konsumen dapat membedakan pewarna alami atau sintetik. 5,30% pedagang dan 12% konsumen mengetahui pewarna sintetik yang diizinkan. 10,50% pedagang dan 20% konsumen mengetahui pewarna sintetik yang tidak diizinkan. Penggunaannya dalam makanan. Yang tidak diizinkan penggunaannya dalam makanan. Kesadaran pembeli akan bahaya dari pewarna sintetik cukup tinggi yaitu 75%, sedangkan kesadaran pedagang masih rendah yaitu 43%. Rendahnya pengetahuan pedagang tentang pewarna alami dan sintetik serta pewarna yang tidak diizinkan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pendidikan. Hasil survei menunjukkan sebagian besar pedagang tidak berpendidikan yaitu 47,37%. Sebagian kecil pembeli dan pedagang mengetahui jenis pewarna sintetik yang diizinkan dan yang tidak diizinkan penggunaannya dalam makanan. Sebagian besar pedagang tidak sekolah sehingga pengetahuan mereka terhadap pewarna juga rendah. Selanjutnya, proses analisis rodamin B dalam sampel jajanan pasar. Sebelum dilakukan kromatografi lapis tipis atau KLT, zat warna yang ada dalam sampel diekstraksi terlebih dahulu menggunakan metode serapan benang wol. Prinsipnya adalah penarikan zat warna dari sampel ke dalam benang wol bebas lemak dalam suasana asam dengan pemanasan
dilanjutkan dengan pelunturan atau pelarutan warna oleh suatu basa. Benang wol tersusun atas ikatan peptida yang di dalamnya terdapat ikatan sistina, asam glutarnat, lisin, asam aspartik, dan arginin. Rodamin B dapat melewati lapisan dalam gambar ini rodamin B dapat melewati lapisan kutikula melalui perombakan sistina menjadi sistein dengan suatu asam. Sistein terbentuk melalui pecahnya ikatan S dari sistina karena adanya asam asetat. Setelah ikatan tersebut terbuka, maka rodamin B dapat masuk ke dalam benang wol dan berikatan dengan COO- dari asam aspartik, juga berikatan dengan plus NH3 dari arginin. Selanjutnya, penotolan plat KLT pada sampel. Sebanyak 41 sampel yang ditotolkan pada plat KLT, 25 diantaranya dicurigai mengandung rodamin B. Hal ini didasarkan pada nilai HRP sampel yang sama atau mendekati HRP standar rodamin. Untuk memperjelas dugaan tersebut, ke 25 sampel tersebut di KLT sekali lagi. Untuk KLT kedua ini, parameter yang dilihat adalah adanya HRP yang sama atau mendekati standar, adanya fluoresensi merah pada UV 366 nanometer, dan adanya reaksi spesifik dengan reaksi semprot HCl pekat dan H2SO4 pekat. Berdasarkan hasil KLT tersebut, ternyata dari 25 sampel yang dicurigai hanya 15 sampel, yakni A3, A6, A7, B7, B8, F7, F9, C1, C4, D2, D3, D4, E1, E2, dan E3 yang berfluoresensi, sedangkan 10 sampel yang lain tidak berfluoresensi meskipun HRF-nya mendekati standar. Untuk mempertegas hasil tersebut, terhadap 25 sampel tadi dilakukan reaksi penegasan menggunakan reaksi semprot HCl dan H2SO4 pekat. Rodamin B akan bereaksi membentuk warna dengan reaksi tersebut sehingga rodamin B menjadi lebih spesifik, yaitu berwarna merah muda dengan HCl pekat dan berwarna jingga dengan H2SO4 pekat. Hal ini dikarenakan adanya sumbangan H+ yang menyebabkan panjang gelombang rodamin B bergeser lebih pendek. Dari hasil reaksi penegasan tersebut dapat dilihat bahwa ada 12 sampel yang memberikan warna dengan reaksi semprot HCl pekat, yaitu sampel A3, A7, B7, B8, C1, C4, D2, D3, D4, E1, E2, E3, dan hanya 8 sampel yang memberikan warna dengan H2SO4 pekat, yaitu A7, B8, C4, D2, D3, E1, E2, dan E3. Selanjutnya, kromatogram dari beberapa sampel yang positif menunjukkan adanya rodamin. Sampel D4, D3, D2, D1, rodamin pada UV 254 nanometer menunjukkan pada gambar yang pertama. Kemudian D4, D3, D2, sampel D4, D3, D2, dan D1, rodamin pada UV 365 nanometer menunjukkan pada gambar B. Kemudian sampel D4, D3, D2, dan D1, rodamin setelah disemprot dengan HCl pekat menunjukkan gambar C. Terakhir, sampel D4, D3, D2, dan D1,
Rodamin setelah disemprot dengan H2SO4 pekat menunjukkan gambar D. Selanjutnya kesimpulan. Hasil penelitian analisis rodamin B dalam jajanan pasar di 6 pasar Kecamatan Lawean menunjukkan terdapat 15 jajanan pasar yang mengandung rodamin B dari jajanan pasar yang berjumlah 41 buah. Ke-15 jajanan pasar tersebut adalah A3, A6, A7, B7, B8, F7, F9, C1, C4, D2, D3, D4, E1, E2, dan E3. Berdasarkan penelitian ini ditemukan 42,86% di pasar Kadipolo, 25% di pasar Kembang, 50% di pasar Purwosari, 33,33% di pasar Jungke, 75% di pasar Penumping, 22,22% di pasar Kleco mengandung zat pewarna rodamin. Saran: pedagang dan konsumen harus lebih cermat dan teliti dalam memilih atau membeli jajanan di pasar karena dalam penelitian ini banyak jajanan yang mengandung zat pewarna sintesis, salah satunya yaitu rodamin B yang dapat menyebabkan kanker jika digunakan dalam jangka panjang. Maka upayakan jangan menggunakan rodamin B dalam suatu makanan termasuk jajanan. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.